Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di program Certum, Cerah dalam 7 menit. Pemirsa, sering kita mendengar ungkapan bahwa sudah saatnya manusia sekarang ini tidak lagi dibeda-bedakan atas dasar suku, bangsa, agama, budaya, jenis kelamin, gender, dan sebagainya. Kata mereka semua manusia itu sama, semua manusia sederajat. Bagaimana kita melihat pandangan seperti ini? Pemirsa, tidak ada sebenarnya dalam sistem dimanapun di muka bumi ini yang tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lain. Hanya dasar diskriminasinya yang berbeda. Sekarang di zaman modern ini misalnya orang didiskriminasi atas dasar kebangsaan, atas dasar kewarganegaraan. Sebagai contoh misalnya ada seorang bayi yang kebetulan lahir di batas negara Amerika, dia lahir di negara Meksiko. Bayi yang lain lahir di perbatasan juga, ya, hanya berapa meter dari bayi yang satu, tapi dia lahir di Amerika. Maka dua orang bayi yang lahir di tempat yang berbeda ini, setelah dia besar, dia didiskriminasi. Bayi yang lahir di Meksiko tidak mendapatkan hak yang sama dengan bayi yang lahir di Amerika. Bayi di Amerika juga begitu, dia tidak mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Ada manusia didiskriminasi atas dasar jabatan. Karena dia pejabat, dia dihormati. Presiden kalau lewat diberikan jalan, kita semua suruh minggir, ya. Jadi manusia itu ada diskriminasi. Tidak ada manusia yang semuanya diperlakukan sama. Itu tidak mungkin. Hanya dasarnya apa? Nah, Islam memandang sebetulnya manusia itu sama di hadapan Allah. Manusia itu makhluk Allah. Tetapi ya, derajat manusia di hadapan Allah, ya, derajat manusia di hadapan Allah akan berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu Islam ya memberikan pembedaan manusia. Dasarnya apa? Bukan dasarnya warna kulit, rasialisme, ya, jabatan, tapi dasarnya iman dan takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Maka di dalam Islam ya ditegaskan orang mukmin itu tinggi derajatnya. Ya, orang mukmin disebut khairul bariyah, orang kafir disebut syarrul bariyah. Ya, orang munafik itu tempatnya di dasar neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang alim tinggi derajatnya, tidak sama dengan orang bodoh. Itulah makanya Allah mengangkat ya, derajat orang-orang yang berilmu. Ya, dari orang itu berbeda. Nah, Islam membedakan manusia dasar iman dan takwa. Coba sekarang kita pikirkan, kita renungkan, mana yang lebih rasional, mana yang lebih masuk akal. Konsep Islam yang membedakan manusia atas dasar iman dan takwa, karena iman dan takwa itu bukan primordial. Iman dan takwa itu dicapai dengan perjuangan. Tidak mudah seorang meraih gelar iman, tidak mudah orang meraih gelar takwa. Dia harus berjuang. Makanya Islam tidak mendiskriminasi manusia atas dasar warna kulit, ya, ras, ya, kebangsaan, tidak. Tapi Islam mendiskriminasi manusia, membeda-bedakan manusia atas dasar iman dan takwa. Sementara dalam sistem modern sekarang ini, manusia didiskriminasi atas dasar hal-hal yang tidak dia perjuangkan. Tidak pernah seorang minta dia lahir di Indonesia, lahir di Malaysia, lahir di Hong Kong, lahir di Papua Nugini, lahir di Amerika. Tapi karena dia tempat lahirnya beda, dia didiskriminasi. Oleh karena itu kita jangan terpengaruh. Inilah kekeliruan yang mendasar ya. Paham misalnya human right ya, yang meletakkan manusia seolah-olah semuanya sama. Sehingga mereka memperjuangkan legalnya perkawinan beda agama. Jadi ini yang salah ya, karena melihat manusia salah, melihat konsep humanisme yang salah. Di dalam Islam manusia itu hamba Allah. Di dalam Islam manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Tetapi mereka akan berbeda statusnya di mata Allah ketika mereka melakukan keimanan dan ketakwaan, sedangkan manusia yang lain melakukan kejahatan. Orang yang adil, bahkan dalam Islam orang fasik, orang jahat ya, tukang bohong misalnya, tukang dusta, atau orang yang berzina, orang yang penipu ya, selalu kadzab ya, kerjaannya bohong. Orang seperti ini di dalam Islam dikategorikan fasik, orang yang jahat. Orang fasik itu diragukan
kabarnya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jangan percaya begitu saja. Ya, orang-orang fasik yang bawa berita. Maka hati-hatilah. Kita orang muslim ini diajari oleh Allah ya, bagaimana cara kita menyaring berita. Lihat siapa yang menyampaikan itu. Orangnya baik atau tidak, ya. Orangnya kredibel atau tidak. Orangnya tukang tipu atau tidak. Orangnya orang suka sholat atau tidak. Orang zina atau tidak, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang jahat tidak mudah untuk dipercaya begitu saja. Nah, itu hukuman sosial di dunia. Ya, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak derajatnya adalah derajat iman dan takwa. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan semua manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan. Kita mengatakan sebagai seorang muslim, derajat manusia di hadapan Allah berbeda satu dengan yang lain, tergantung kepada tingkat keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu kalau kita memilih seorang pejabat, memilih pemimpin misalnya, kita yang harus dilakukan adalah memilih orang yang baik, orang yang iman, orang yang takwa, dan juga ya orang yang capable, orang yang mampu memimpin. Ya, jadi bukan sekedar orang yang populer, orang yang terkenal. Nah, ini juga satu kelemahan ya di dalam sistem demokrasi. Sejak dulu sistem demokrasi dikritik di zaman Yunani karena menyamakan manusia. Ya, kualitas suara itu nggak dibedakan. Suara seorang profesor satu, suara seorang maling, seorang koruptor, seorang pezina, ya, seorang yang sangat jahat dihitung satu juga. Suara orang yang sangat bodoh, nggak ngerti apa-apa, buta huruf, hidup di tengah hutan, nggak ngerti informasi, dia suaranya dihitung satu. Suara seorang ulama yang alim, ulama yang besar, seorang profesor, ya, doktor, cendekiawan, suaranya dihitung satu juga. Nah, ini contoh kesalahan dalam konsep memandang manusia akan berdampak dalam kesalahan dalam mengaplikasikan ya dalam sistem kehidupan, apakah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Demikian pemirsa ya, Certum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.